Selamat datang kembali di channel Kumala Tarot. Semoga hari ini kita semua selalu diberi keberkahan, kedamaian, ketenangan di hati kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena di awal-awal puasa Ramadan ini saya tidak bisa mengerjakan readingan harian atau ngintip dia karena pekerjaan saya satunya tidak bisa saya tinggalkan. Tapi akan saya usahakan sebisa mungkin untuk tetap bisa reading untuk kalian semua. Hari ini kita baca voting yang kemarin, apakah dia akan kembali ke kamu? Kita menggunakan kartu rezeki. Bacaan ini bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu, karena bacaan ini bacaan energi orang banyak. Jadi tetap selalu bijak untuk menilai semua readingan ini. Sepertinya orang yang kamu pikirkan saat ini banyak memikirkan kehidupannya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Dia banyak menyusunnya, strategi ke depannya. Harapannya dia nanti ingin sekali membahagiakan dirinya dulu. Setelah dia bahagia dan dia bisa menentukan arah tujuannya. Di sini juga dia berusaha untuk menjadi seseorang yang sangat bijaksana, dan dia berusaha untuk memberikan perhatian pada orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dia cintai. Dan harapannya dia juga apa yang dia kerjakan itu nanti akan membuat kebaikan akan datang ke dia. Mungkin dia akan menebar karma baik ya. Dia akan berusaha untuk membahagiakan orang-orang sekitarnya. Dia hari ini dan bulan-bulan kedepannya dia akan menanam karma baik untuk kehidupannya. Mungkin dengan karma baik itu dia yakin dia akan bisa meraih suatu kebahagiaan dan menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dalam hati kecilnya dia sebenarnya banyak konflik, dan sebenarnya dia juga akan memperjuangkan hubungan kamu, tetapi saat ini lingkungan dia tidak bisa mendukung. Mungkin di sini sebenarnya hati kecilnya dia ingin mendekati kamu, karena lingkungannya dia sama sekali tidak mendukung untuk mendekati kamu. Ya, dia saat ini bingung langkah apa harus yang dia tempuh, apa yang harus dia kerjakan. Saat ini dia masih merasa kebingungan, tetapi perasaannya, hatinya, dia ingin sekali menunjukkan rasa cintanya ke kamu, tetapi karena lingkungannya tidak mendukung, di sini pun dia berusaha untuk menahan diri, walaupun sebenarnya hati kecilnya dia ingin mendekati kamu, ingin membahagiakan kamu, dan ingin membalas kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Di sini hati kecilnya dia tidak bisa menutupi bahwa dia benar-benar sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Dia tidak mau kehilangan kamu, tetapi karena lingkungannya dia tidak mendukung jika untuk mendekati kamu. Sebagian di sini mungkin dia banyak pertimbangan karena ada sesuatu hal dia mempunyai rasa kebingungan untuk melangkah apa yang harus dia lakukan. Sebagian di sini dia sebenarnya sangat mencintai kamu, ingin mengekspresikan cintanya ke kamu. Di sini juga dia berusaha untuk mengimbangi kehidupannya dia, untuk mungkin saat ini dia telah memiliki keluarga, dia telah memiliki anak, sehingga di sini dia harus mengimbangi antara perasaannya dan kehidupan untuk keluarganya. Sebagian di sini dia adalah seseorang ayah yang mempunyai anak, dan sebagian pula di sini dia adalah seseorang yang telah menikah atau barusan menikah.
Mungkin di sini dia banyak pertimbangan sekali jika akan mendekati kamu. Mungkin dia takut sama keluarganya, atau suaminya, atau istrinya, atau bisa juga di sini dia banyak pertimbangan jika mendekati kamu karena dia mempunyai anak. Mungkin anaknya saat ini sudah dewasa dan dia juga harus banyak-banyak pertimbangan ya. Di sini juga dia harus banyak pertimbangan jika akan mendekati kamu. Perasaan cintanya dia ke kamu begitu besar ya. Di sini dia juga tidak bisa meninggalkan. Di sini juga dia tidak bisa meninggalkan perasaannya. Dia banyak memikirkan kamu, banyak memikirkan tentang kebahagiaan bersama kamu. Ya, dia banyak memikirkan sesuatu hal. Saat ini dia berusaha menunggu. Dan dia berusaha merencanakan sesuatu itu bisa kembali ke kamu ya. Saat ini dia masih banyak masalah yang belum bisa dia selesaikan. Mungkin dia dihadapi dengan suatu hubungan pernikahan, atau dia dihadapi dengan seseorang anak. Mungkin hubungan kamu dengan dia tidak bisa berjalan karena ada anak dia yang tidak merestui hubungan kamu bisa terjalin kembali. Tapi harapannya dia di sini, dia ingin sekali berusaha untuk kembali ke kamu. Dia berusaha ingin sekali berkomunikasi dengan kamu kembali. Dia selalu merencanakan ya, dan membayangkan jika suatu saat nanti di jalan atau dimanapun, dia berharap bisa bertemu dengan kamu ya. Harapannya dia begitu besar jika bisa bertemu dengan kamu, entah itu di jalan atau di suatu tempat ya. Di sini juga dia merasa kebingungan. Hati kecilnya dia ingin sekali mendekati kamu, datang ke rumah kamu, tetapi dia merasa sangat ketakutan, sangat kebingungan. Apa yang harus dia lakukan dengan situasi seperti ini? Apa yang harus dia lakukan dengan kondisi seperti ini? Dia tidak bisa tenang, dia banyak was-was, banyak gelisah, dan sebagian di sini dia merasa berdosa, sebagian di sini dia merasa bersalah dengan kamu. Di sini pun dia merasa kayak terbebani ya. Apa yang telah dia lakukan terhadap kamu, di sini dia merasa sangat terbebani ya. Mungkin dia terbebani suatu kesalahan yang sangat besar ke kamu. Dia pun merasa malu sekali jika mendekati kamu atau jika bertemu dengan kamu. Di sini juga dia merasa bingung. Dia sebenarnya ingin sekali datang ke kamu, berkunjung dengan kamu, tetapi dia masih terbebani rasa bersalahnya. Sebagian di sini ada yang seseorang ini ya, mempunyai karakter dia malu di lingkungannya. Dia malu jika dia kembali ke kamu, lingkungannya pasti mengejek dia atau memojokkan dengan kata-kata yang tidak baik. Di sini juga dia banyak pertimbangan ya, mungkin pihak-pihak keluarganya. Sebagian di sini ada yang ikut campur, mengatur kehidupannya dia, mengatur hubungan kamu dengan dia. Dia mempunyai rencana yang sangat besar terhadap kamu. Harapannya dia nanti, entah itu kapan ya, dia akan berusaha untuk mendekati kamu kembali. Dan dia akan berusaha memberi kabar kamu kembali. Tapi bukan saat ini. Dia banyak rencana-rencana ke depannya akan segera menghubungi kamu kembali. Saat ini dia merasa kecewa. Dan dia merasa sedikit gelisah ya. Karena apa? Karena perasaannya tidak bisa lepas dari kamu. Dia begitu sangat mencintai kamu, dan dia pun sangat terluka dengan perpisahan dengan kamu. Di sini dia banyak kesedihan. Di sini juga dia merasa sangat kecewa dengan apa yang dia rasakan. Ternyata setelah dia meninggalkan kamu, dia merasakan benar-benar bahwa kamulah seseorang yang dia cintai.
Sebagian di sini dia merasa tersiksa dengan perjalanan kehidupannya saat ini. Dia ingin sekali mendekati kamu. Di sini juga dia ingin sekali berkomunikasi dengan kamu, dan dia ingin sekali berhubungan kembali dengan kamu. Tetapi karena situasi dan kondisinya ini ya, dia tidak bisa mendekati kamu. Mungkin banyak orang-orang sekitarnya yang berusaha menghalang-halangi. Sebenarnya dia ingin datang ke kamu dan menghubungi kamu, karena lingkungannya sini selalu menarik ya, menarik dia berusaha untuk tidak mendekati kamu. Suatu saat dia akan mendekati kamu, teman-teman. Di sini dia akan berbicara dengan kamu, dan jika dia benar-benar terpuruk, jika dia benar-benar kecewa, ya, atau jika dia benar-benar terpuruk atau dia benar-benar kecewa ya, dikecewakan orang lain, maksudnya bukan kamu ya, dia akan mendekati kamu. Di sini dia akan menceritakan semuanya ke kamu. Mungkin dia akan curhat ke kamu ya tentang suatu perjalanan kehidupannya. Di sini dia akan mengutarakan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi ke kamu. Mungkin dia akan curhat ya, meluapkan isi hatinya, menceritakannya semua ke kamu. Di sini dia sebenarnya tidak tahan, ingin sekali berusaha mendekati kamu. Di sini dia benar-benar kondisinya tidak stabil, berusaha bagaimana caranya bisa menghubungi kamu kembali. Halangannya dia saat ini adalah karena ekonomi ya, sebagian dia ada masalah dengan ekonomi. Sebagian pula di sini dia ada dihalangi oleh teman-temannya. Sebagian di sini dia dihalangi dengan sesuatu tekanan-tekanan ya, entah itu dari keluarganya, entah itu dari ekonomi, atau dia begitu sulit sekali maju ke kamu. Ya, karena apa? Sebagian di sini karena ada seseorang yang memantau dia. Sebagian pula di sini dia berusaha menjaga nama baiknya dia, tidak mudah direndahkan oleh orang-orang sekitarnya. Mungkin kamu sebagian kamu berhubungan dengan seseorang yang selalu menjaga image. Dia berusaha baik di depan teman-temannya. Dia berusaha perfect di teman-temannya, tetapi hatinya begitu sangat terluka. Dia bisa menutupi perasaan cintanya ke orang-orang sekitarnya, tetapi di sini dia tidak bisa menutupi perasaan cintanya ke kamu. Tetapi di depan orang-orang dia berusaha menjaga nama baiknya dia berusaha menutupi kesedihannya dia ya. Sebagian di sini orang ini agak munafik karena dia benar-benar menjaga nama baik dia juga merasa tidak mau direndahkan oleh kamu, dia juga merasa tidak mau direndahkan oleh orang-orang sekitarnya dia. Sebagian di sini dia memiliki suami atau istri ya. Sebagian pula di sini dia mungkin ada yang kembali ke pihak istrinya atau pihak ke suaminya. Atau sebagian pula di sini yang menghalang-halangi dia tidak bisa mendekati kamu adalah orang-orang lama di masa lalu dia, entah itu teman-temannya atau saudaranya atau lingkungannya dia. Sebagian pula di sini kalian ada suatu perbedaan, yaitu suatu kedudukan, kederajatan ya. Mungkin dia lebih mapan atau kamu yang lebih mapan. Inilah yang menghalanginya. Apakah dia akan kembali ke kamu? Kita lihat. Dia masih bingung. Dia masih banyak pertimbangan. Dia sulit sekali untuk melangkah maju ke depan ke kamu karena dia masih banyak rasa malu ke kamu, malu ke lingkungannya dia, ya. Sebagian pula di sini dia juga merasa saat ini dia telah memiliki seorang anak, dia juga memiliki seorang suami atau memiliki seorang istri. Atau sebagian di sini dia malu mendekati kamu, malu di depan istrinya, malu di depan anaknya. Atau sebagian pula di sini
dia malu mendekati kamu karena dia telah menikah, karena dia telah memiliki seorang anak. Apakah dia akan kembali ke kamu? Suatu saat dia akan menceritakan ke kamu sesuatu hal, dan suatu saat dia akan membahas masalah ini ke kamu. Dia akan menjelaskan mengapa sampai dia meninggalkan kamu, dan dia akan menjelaskan mengapa sampai dia tidak memberi kabar ke kamu. Saat ini dia tidak bisa memberi apa-apa ke kamu ya, tidak bisa menjelaskan semuanya ke kamu, dan dia saat ini banyak masalah yang harus dihadapi, dia banyak kerewetan, dan di sini juga dia orangnya sedikit agak tertutup ya. Sebagian di sini dia berusaha untuk mencari materi yang lebih banyak, dan dia berusaha mengejar keuangan untuk kehidupannya. Sebagian di sini hubungan kamu dan dia disebabkan ada suatu perbedaan tentang suatu pekerjaan. Mungkin kamu yang lebih mapan atau dia yang lebih mapan. Sebagian pula di sini dia akan mewujudkannya dan membuktikan bahwa dia akan menunjukkan ke kamu bahwa kamu adalah seseorang yang akan dia tunjukkan pertama kali. Dia mempunyai suatu kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupannya ya. Mungkin dia akan memamerkan ke kamu kesuksesannya, kemapanannya untuk kamu. Tetapi di sini dia hanya punya rencana yang akan dia jalani. Apakah dia akan kembali ke kamu? Semua masih rencana dan tidak tahu pastinya kapan ya. Jadi di sini kamu jangan berharap seseorang yang telah meninggalkan kamu, seseorang yang telah mengecewakan kamu. Misalkan kamu tetap beraktivitas, lakukan kegiatan-kegiatan, lakukan pergerakan untuk perubahan diri kamu, melakukan kegiatan apapun untuk menyibukkan diri kamu. Dan kamu pun harus bisa ya mengalihkan perasaanmu, bayangan-bayanganmu pada seseorang ini. Ya, kalau bisa kamu usahakan selalu bergerak, selalu bekerja, selalu beraktivitas untuk melupakan seseorang yang telah mengecewakan kamu jika kamu telah dikecewakan oleh seseorang ini. Yang mana orang ini sebenarnya tidak jelas ya arah tujuannya ke kamu itu maunya gimana. Sedangkan di sini dia sebagian hanya PHP ya, dan tidak memberi kepastian. Di sini dia ingin datang ke kamu, tapi dia saat ini masih terhalang karena ada sesuatu hubungan pernikahan atau hubungan keluarga, sehingga dia tidak bisa bergerak maju ke depan menuju kamu. Sebagian pula di sini dia merasa malu jika mendekati kamu kembali, malu di depan keluarganya, malu di depan anak istrinya, atau malu di depan suami dan anak-anaknya. Sebagian pula di sini dia malu ya jika berhubungan dengan kamu, dia malu atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Sedangkan kamu saat ini kamu lebih melihat masa depan kamu sendiri ke depannya, dan kamu pun berusaha untuk tidak menghiraukan kesedihanmu, sakit hatimu. Di sini kamu berusaha untuk mencari teman baru, sahabat baru, pekerjaan baru. Sebagian pula kamu berusaha untuk mengembangkan usahamu. Sebagian pula kamu selalu berkomunikasi dengan sahabat-sahabat baru tentang suatu pekerjaan baru. Di sini hanya yang kamu inginkan adalah suatu kemapanan di dalam kehidupanmu. Kamu menginginkan suatu materi untuk menunjang kehidupanmu. Sebagian pula di sini kamu dibebani suatu masalah karena kekecewaanmu, sakit hatimu. Jika kamu bisa melepaskan ini ya, beban perasaanmu, kecewamu, sakit hatimu, rezekimu pasti akan lancar. Tetapi kamu jika masih mempertahankan seseorang yang tidak jelas ya,
Apakah dia akan datang ke lagi, apakah dia akan menghubungi kamu lagi. Di sini kamu harus bisa melepaskan orang-orang yang benar-benar tidak ada kejelasannya. Rubahlah cara berpikirmu, majulah ke depan, geraklah cepat ya. Jika kamu berlarut-larut memikirkan seseorang ini, lama-lama kehidupanmu akan terbebani. Dan jika kamu bisa melepaskan, bisa menata kehidupanmu ke depannya, apakah dia akan kembali ke kamu? Dia akan kembali ke kamu. Semua akan direncanakan jika dia telah mencapai suatu kemapanan. Dia akan menghubungi kamu, dia akan menelpon kamu. Tujuannya dia akan menelpon kamu karena di sini dia akan menunjukkan bahwa dia sekarang sudah lebih baik dan lebih mapan. Dia akan memamerkan ke kamu bahwa dia saat ini lebih sukses, lebih mapan kehidupannya. Untuk saat ini, dia tidak ada pergerakan maju ke kamu karena dia malu dengan keluarganya. Dan di sini dia tidak ada pergerakan maju ke kamu karena dia malu ke kamu atas perbuatannya dia di masa lalu. Sebagian di sini dia merasa sangat sedih ya. Di bulan Maret, sebagian kamu ada yang ulang tahun, dia merasa sangat sedih, dia merasa sangat marah karena dia tidak bisa mendekati kamu. Dan sebagian pula di sini dia cemburu ya. Jika kamu mempunyai kedudukan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, atau bisa juga di sini dia akan mendekati kamu di bulan Desember sampai Maret ya. Di sini Desember sampai Maret ini dia berusaha untuk mendekati kamu kembali, dan dia berusaha menarik kamu kembali dengan rayuannya dia, bujukannya dia, atau dia akan membantu kamu dengan materi-materi ya yang kamu butuhkan. Dia berusaha mendekati kamu kembali di bulan Desember atau bulan Maret ya, atau dia berusaha menawarkan suatu hubungan dengan kamu, menawarkan suatu pekerjaan atau menawarkan suatu hubungan ya, yang mana hubungan itu dia menggunakan jasa uang, atau bisa juga dia akan membantu kamu di bulan Desember atau bulan Maret untuk bisa berhubungan kembali dengan kamu. Dia berusaha menawarkan suatu keuangan buat kamu, untuk memberi tawaran-tawaran bantuan keuangan buat kamu di bulan Desember sampai Maret ya. Sebagian pula di sini dia akan mendekati kamu jika dia benar-benar kondisi sakit, dikecewakan oleh seseorang, dan dia benar-benar terpuruk, dia akan mencari kamu. Dan sebagian pula di sini dia akan mendekati kamu jika seseorang ini telah dikhianati oleh temannya atau pasangannya. Dia akan mendekati kamu, dia akan mencari kamu, dan dia akan berusaha menceritakan kesedihannya ke kamu. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran atau sekedar hiburan. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Terima kasih.